Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan termasuk nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang memberikan petunjuk kepada kita untuk hidup di dunia di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bersyukurlah akan nikmat ini. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai nabi dan rasul. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga apa yang kita kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Para ikhwah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini saya tujukan kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kali ini saya tujukan kepada kaum muslim yang merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kali ini saya tujukan kepada kaum muslim yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan mereka terhadap orang tua, anak, seluruh manusia, siapapun dari makhluk atau apapun benda-benda yang dia miliki di dunia ini. Kajian ini saya beri judul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Poin yang pertama yaitu apa maksud dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah condongnya hati seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecondongan tersebut maka akan terlihat pada sikapnya yang lebih mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas setiap yang dia cintai, baik dirinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, atau seluruh manusia, atau apapun yang dia cintai. Ini yang dimaksudkan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lebih daripada mencintai apapun dari benda-benda atau siapapun dari para makhluk. Saya ulangi, maksud daripada mencintai Nabi Muhammad SAW adalah condongnya hati seorang muslim kepada Rasulullah SAW, dan dengan kecondongan tersebut dia akan lebih mengedepankan kecintaannya kepada Rasul SAW dari setiap apa yang dia cintai, baik dari manusia, siapapun dari para makhluk, atau apapun dari benda-benda yang ada di muka bumi ini. Itu maksud daripada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Widaw Al-Minhad Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya wabil jumlati fa aslul mahabbati al-mailu ila ma yuwafiqul muhibb. Artinya, kesimpulannya, pokok kecintaan adalah condongnya hati untuk mengikuti yang dicintai. Perhatikan baik-baik, condongnya hati untuk mengikuti yang dicintai. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya seseorang bisa dicintai. Kenapa? Kita mencintai orang lain kenapa? Ada 3 faktor kata beliau. Perhatikan baik-baik 3 faktor ini. Seseorang mencintai orang lain atau orang lain dicintai ini kenapa? Kita mencintai orang lain, kenapa kita cintai orang lain tersebut? Ada 3 faktor. Yang pertama, karena baik rupanya. 1. Baik rupa macam-macam, wajahnya ganteng, wajahnya cantik, suaranya indah, baik rupanya. Yang kedua, ada sifat baik yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan orang yang cinta kepada orang-orang soleh, kenapa? Karena dia soleh. Orang yang cinta kepada ustadz, kenapa? Karena dia berilmu. Orang yang cinta kepada seorang wali, kenapa? Karena dia ahli ibadah dan sebagainya. Yang ketiga, karena kenapa orang dicintai? Karena orang tersebut telah berbuat baik kepada kita. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya seseorang dicintai karena 3 perkara. Yang pertama, karena baik rupa orang tersebut. Yang kedua, sifat baik yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga, apa? Karena dia telah berbuat baik kepada orang tersebut. Orang yang dicintai tersebut telah berbuat baik kepada kita, maka kita mencintai dia. Berbuat baik macam-macam, entah dia memberikan sesuatu kepada dia atau melarang dari kita bahaya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Nawawi perhatikan, mengatakan, kata beliau, wa hadhil ma'ani kulluha mawjudatun fin nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini yang saya sebutkan tadi seluruhnya ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, 5 jumi'a min jamalidz zahir wal batin. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di dalam diri beliau bagus rupanya beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah dihina oleh para musuh-musuhnya dari sisi bentuk rupa dan tubuh beliau. 1. Nah, 5 jumi'a min jamalidz zahir wal batin, dan beliau mempunyai keutamaan batin, sifat yang sangat mulia, sifat peramah, sifat saleh, sifat orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makna ketakwaan ada di dalam diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kamali khilalil jalal wa anwa'il fadail, dan kesempurnaan keagungan dan juga bermacam-macam keutamaan, sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Makanya Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas akhlak budi pekerti yang sangat agung. 2 sudah terkumpul. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, kan 3 tadi. Kenapa orang dicintai? Karena 3. Yang ketiga adalah ketika orang tersebut berbuat baik kepada kita.
Dan salah satu perbuatan baik yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah wa ihsanihi ila jami'il muslimin. Dan kebaikan Rasulullah SAW kepada siapa? Seluruh kaum muslimin. Dengan apa kebaikan Rasulullah SAW? Bihidayatihi iyahum ila siratil mustaqim. Dengan memberikan hidayah kepada seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Wadawamin ni'am, dan kepada nikmat yang terus menerus, yaitu jalan menuju surga. Wal ibadi minal jahim, dan kepada jalan yang menjauhkan dari api neraka. Itu kebaikan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya kata Imam Nawawi, wa hadhil ma'ani kulluha mawjudatun fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ketika dicintai karena baik rupanya dan karena baik sifatnya dan karena dia telah berbuat baik kepada kita, ini seluruhnya ada di dalam diri siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau orang yang paling pantas kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada anak kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri, bahkan seluruh manusia, siapapun dia dari para makhluk, atau apapun ia dari benda-benda yang ada di muka bumi ini. Ini perhatian baik-baik. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajib atas setiap muslim mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan mereka terhadap apapun dari para makhluk, dari benda-benda atau siapapun dari para makhluk. Dan keyakinan ini adalah salah satu pokok keyakinan umat Islam. Artinya, kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada keimanan di dalam diri seseorang. Kalau seseorang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada iman, kafir dia, tidak beriman dia. Kalau ada orang yang menghina, mencela, membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak ada keimanan di dalam dirinya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ketika kita mengatakan wajib, itu sebuah hukum syar'i, harus kita bumbui dengan dalil. Karena agama Islam adalah agama dalil, bukan agama katanya. Ya, coba perhatikan sekarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Artinya, Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana lihat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia, Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memegang tangan sahabatnya. Ketika dipegang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala apapun, kecuali dari diriku sendiri. Maksud perkataan Umar bin Khattab ini adalah seluruh apapun yang ada di muka bumi, siapapun dia dari para makhluk, itu engkau lebih aku cintai daripada mereka, kecuali dari diriku sendiri. Artinya diri beliau dulu, beliau mencintai diri sendiri, baru Nabi Muhammad SAW. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW setelah mendengar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, engkau tidak akan sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.
Kemudian Umar bin Khattab mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, beliau mengatakan, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sungguh sekarang demi Allah, sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku lebih cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar. Al-Aini seorang ahli hadis yang mempunyai kitab Umdatul Qari, syarh Sahih Bukhari, beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW bersabda Al-ana wahai Umar, sekarang wahai Umar, maksudnya adalah sekarang wahai Umar baru sempurna imanmu. Ketika menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari apapun sampai dari dirinya sendiri, sekarang baru sempurna imanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kita lihat lagi, kita ulangi lagi tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Dan ketika seseorang bersumpah, tidaklah bersumpah kecuali untuk penekanan. Artinya tidak beriman seseorang, benar-benar tidak beriman, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari apapun dari benda di dunia ini atau dari siapapun dari para makhluk di dunia ini. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, wajibnya seorang muslim mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya daripada apapun atau siapapun dari para makhluk. Kemudian dalil yang kedua, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini juga sumpah, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua di sini maksudnya dua-duanya, bapak dan ibu. Sampai dia lebih kecintaannya kepada Rasulullah SAW daripada kecintaannya kepada kedua orang tuanya, baik bapak ataupun ibu kandung. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya wajib setiap muslim untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada para makhluk ataupun dari benda-benda yang ada di muka bumi ini. Yaitu sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun." Ini lebih jelas, tidak beriman seorang hamba hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang hamba sampai aku yang lebih cintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Coba perhatikan, yang asalnya dirinya sendiri, kemudian setelah itu orang tuanya, kemudian setelah itu anaknya, kemudian setelah itu keluarganya, kemudian setelah itu hartanya, dan seluruh manusia. Harus kecintaan kepada Rasulullah SAW lebih tinggi daripada kecintaan kepada siapapun dari para makhluk ataupun apapun dari benda-benda yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan, dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya setiap muslim mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada apapun dan siapapun dari para makhluk. Kemudian para ikhwas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengulangi bahwasanya tidak ada iman seseorang ketika tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya tidak ada iman seseorang ya kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan akalnya itu. Kata beliau, wal maqsudu huna, dan yang dimaksudkan di sini adalah anna kullama nafahu Allahu wa rasuluhu min musamma ahma'il umur kasmil iman wal islam wad din was salah was siyam wat taharah wal hajj wa ghairi dzalika fa inna ma yakunu litarki wajibin min dzalikal musamma. Artinya bahwasanya setiap yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama ya perkara-perkara yang wajib seperti iman,
tidak ada iman maksudnya, tidak ada Islam, tidak ada agama, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada suci, tidak sah bersucinya, atau tidak ada haji, dan yang lain-lainnya dari perkara yang wajib. Itu terjadi kapan? Karena peninggalan akan sesuatu yang wajib. Perkataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya beliau ingin mengatakan kepada kita, kalau seandainya dalam hadis ada tidak beriman seseorang sampai begini, berarti begini ini adalah wajib. Kalau tidak dia kerjakan, maka tidak ada iman dia. Paham maksud saya? Kalau dia tidak kerjakan, maka tidak ada iman yang dimiliki oleh dia. Maka kemudian beliau mengatakan, falamma nafal iman hatta tujada hadhihi al-ghayah dalla ala anna hadhihi al-ghayah fardun 'alan nas. Dan ketika ditiadakan keimanan sampai ada tujuannya, yaitu sampai dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya daripada seluruh manusia dan apapun di muka bumi ini menunjukkan bahwasanya tujuan ini adalah merupakan kewajiban atas setiap manusia. Faman tarakaha kana min ahlil wa'id. Barang siapa yang meninggalkan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang yang diancam dengan neraka. Lam yakun qad atal imanal wajib, ya, alladzi wu'ida ahluhu bidukhulil jannah bila azab. Dan dia belum datang dengan keimanan yang wajib, yang mana dijanjikan orang yang beriman dengan iman yang wajib ini dijanjikan masuk surga tanpa siksa. Fa innallaha innama wa'ada dzalika man fa'ala ma umira bihi wa amma man fa'ala ba'dul wajibat wa taraka ba'daha fa huwa mu'ridun lil wa'id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, surga tanpa siksa bagi yang beriman dengan iman yang wajib tersebut. Dan sedangkan orang yang mengerjakan sebagian kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain, maka dia berarti akan diancam dengan siksa neraka. Sekarang pertanyaan para ikhwah sekalian, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kita daripada orang tua kita? Padahal orang tua kita yang melahirkan kita, kemudian yang ngurus kita sampai kita besar. Loh, kenapa Nabi Muhammad SAW lebih kita cintai daripada orang tua kita? Dan juga kenapa Nabi Muhammad SAW harus lebih kita cintai daripada anak-anak kita? Maka jawabannya, perhatikan perkataan Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits di abad sekarang ini, abad ke-15 Hijriah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup ketika beliau menerangkan tentang Sunan Abi Daud. Kata beliau, "Famahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibu an takuna fi kulli qalbi muslim." Maka kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada di setiap hati seorang muslim. Fauqa mahabbati kulli mahbubin minal makhluk. Di atas kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, harus di atas kecintaan terhadap setiap apapun yang dicintai dari para makhluk. Yang demikian itu kenapa, kata beliau, wa dzalika anna ni'mata allati saqaha Allahu lin-nas ala yadayhi hiya a'zamu ni'matin al-muslim. Karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang muslim. Apa nikmatnya? Kan saya sudah bilang tadi, seorang kenapa dicintai? Karena dia memberikan sesuatu kepada kita atau menahan bahaya dari kita. Nah, Nabi Muhammad SAW kenapa harus kita lebih cintai daripada orang tua kita, anak-anak kita, bahkan seluruh manusia? Karena Nabi telah memberikan sebuah nikmat yang lebih besar yang telah Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Wahia ni'matul hidayah ila siratil mustaqim. Dia adalah nikmat petunjuk kepada jalan yang, ini nikmat yang luar biasa. Wa ni'matul khuruj minadh-dhulumati ilan nur. Dan nikmat keluar dari kegelapan kepada apa? Keterangan, kepada cahaya. Yang asalnya orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang asalnya gelap kepada cahaya.
Makanya kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada kecintaan kita kepada anak, orang tua, atau seluruh manusia siapapun dari para makhluk. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fahadha huwas sabab fi kauni mahabbatihi yajibu an tafuqa mahabbata kulli mahbubin minal khalqi alaihi salatu wassalam." Maka inilah sebab kenapa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi daripada kecintaan setiap yang dicintai daripada makhluk, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan wajibnya atas setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya, katakan, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, orang tua, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, mari hitung bersama, berapa ini? Bapak, orang tua, yaitu anak, kemudian saudara, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian takuti, ya, harta yang kalian dapatkan, kemudian perdagangan yang kalian takuti hancur binasanya, kemudian tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian cintai, ya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah. Kalau ada orang yang melebihi 8 ini, mencintai 8 ini, melebihi kecintaannya daripada kecintaan Allah dan Rasulnya dan juga kecintaan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri kata-kata fatarabbasu, maka tunggulah. Apa maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Fantadhiru madza yahilla bikum min iqabihi wa nakalihi bikum. Maka tunggulah apa yang akan kalian dapatkan dari siksa Allah dan pelajaran yang berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau orang melebihi cintanya kepada yang 8 tadi, kan 8 tadi. Betul apa tidak? Ya, melebihi cintanya kepada 8 tadi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, tunggu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dua orang ahli tafsir di generasi tabi'i, Imam Mujahid dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, ketika beliau menafsiri ayat hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Apa maksud perkaranya di sini? Kata mereka berdua, bi'uqubatin ajilatin aw ajilah. Sampai Allah mendatangkan perkaranya maksudnya adalah sampai Allah mendatangkan siksa baik di dunia ataupun di akhirat. Berat para ikhwah sekalian. Ya, ayat ini sangat luar biasa. Ancamannya keras sekali. Makanya Az-Zamakhsyari di dalam kitab beliau Al-Kasyaf, Tafsirul Kasyaf, beliau mengatakan wa hadhihi ayatun syadidatun la tura asyadda minha. Ayat ini adalah ancaman yang sangat keras. Tidak pernah dilihat ayat yang lebih keras daripada ayat ini. Menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW daripada apapun atau daripada siapapun. Kita lihat saja 8 perkara ini semua adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik secara hubungan sosial ataupun secara hubungan kemasyarakatan. Saya sebutkan satu-satu tadi, kedua orang tuanya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya, kemudian apa? Saudaranya, istrinya, keluarganya. Ini hubungan kekeluargaan yang mana seorang manusia sangat membutuhkan untuk berkeluarga. Kemudian hubungan dia bisa hidup di dunia, yaitu seperti
harta yang dia miliki, atau perdagangan yang dia takut hancur, atau tempat tinggal. Semuanya ini tidak boleh kecintaan kita kepada semuanya itu melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka akan didatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillah wa rasulihi wa la khilafa fi dzalik wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub. Dan di dalam ayat ini menunjukkan akan wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada perbedaan di dalam permasalahan ini, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwasanya kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu adalah harus lebih didahulukan. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan daripada setiap yang dicintai, apapun, baik manusia dari para makhluk atau benda-benda yang ada di muka bumi ini. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu perkataan lagi, yaitu perkataan Al-Qadhi Iyad, ulama abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, fakafa bihadza haddan wa tanabbuhan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi wa wujubi fardhiha wa 'azmi khatariha wa istihqaqihi laha sallallahu alaihi wasallam. Idz qara'a Allahu man kana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilaihi minallahi wa rasulih wa tawa'adahum biqaulihi ta'ala fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Artinya, maka cukup dengan ayat ini sebagai anjuran, peringatan, penunjukan dalil, sandaran hukum akan kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban kewajiban untuk mencintai beliau, dan juga bahaya menyelisih untuk tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, dan berhaknya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kecintaan tersebut melebihi kecintaan apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bagi hamba, silahkan pilih harta, anak, atau kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia milih harta atau anak atau manusia yang dia cintai, ya, atau apapun benda yang dia cintai lebih daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tunggulah dengan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang poin yang ketiga, keutamaan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis menarik, riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini semestinya kita bangga dengan hadis ini, ya, bangga dengan hadis ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, kita dimatikan dalam keadaan beragama Islam dan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berarti termasuk dalam hadis ini. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mendatangi sebuah kuburan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana." Aku ingin sekali kita bertemu dengan kawan-kawan kita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat ingin bertemu dengan siapa? Kawan-kawan beliau. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak?" Wahai Rasulullah, bukankah kami kawan-kawan engkau? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Antum ashabi, kalian itu para sahabatku. Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di." Sedangkan kawan-kawanku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku. Ya, wa ana faratukum alal haud. Maksudnya orang-orang yang datang sepeninggalku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku dan beriman kepadaku. Dan aku adalah orang yang paling pertama menunggu kalian di telaga. Coba, pada ikhwah sekalian, orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka sebenarnya sekarang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Taib, apa sih keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ingat para ikhwah sekalian,
Perhatikan baik-baik perkataan saya sekarang ini. Apapun perintah Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perintah tersebut selalu ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Apa saja. Tidak akan menyengsarakan manusia seorang muslim di dunia dan di akhirat kalau dia kerjakan perintah tersebut. Kebalikan dari itu, apapun larangan yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti selalu ada keburukannya jika dikerjakan. Itu pasti. Baik keburukan di dunia ataupun keburukan di akhirat. Ambil saja seluruh yang dilarang oleh Allah atau seluruh yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada buruknya di dunia dan di akhirat. Catat baik-baik itu. Agar kita semangat untuk bertakwa dan malas untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang contohnya juga orang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kecintaannya daripada apapun dan siapapun daripada makhluk, ada keutamaannya, ada faedahnya, ada baiknya. Apa baiknya? Salah satu baiknya adalah salah satu penyebab seseorang mendapatkan manisnya iman adalah dengan dia mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa maksudnya mendapatkan manisnya iman? Manisnya iman itu adalah seseorang lezat ketika mengabdikan dirinya kepada Allah, tidak merasa susah, tidak merasa berat. Karena ada orang disuruh bertakwa susah, ada orang disuruh sholat susah, malasnya minta ampun. Ya, ini berarti dia tidak merasakan manisnya iman. Jadi manisnya iman itu sangat penting. Dan manisnya iman maksudnya adalah seseorang merasakan lezat ketika dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ketika dia mengerjakan amalan-amalan merupakan ajaran Islam, dia tidak merasa berat. Dan dia lebih mengedepankan daripada kepentingan-kepentingan dunia dia. Itu namanya manisnya iman. Dan salah satu sebab seseorang mendapatkan manisnya iman adalah ketika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara. Siapa yang di dalam dirinya ada 3 perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Daripada keduanya apapun dan siapapun. Ya. Yang kedua yaitu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia cintai orang lain tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Bukan karena temenan, karena lagi dapat gajian aja. Kalau awal bulan aja jadi temen, kalau udah pertengahan bulan jadi musuh-musuhan. Ya, ente sekarang kemana? Awal bulan senyum, senyum. Ya, mencintai karena Allah. Dan orang yang mencintai karena Allah, salah satu tandanya adalah dia tidak menginginkan apapun dari pertemanan itu. Tidak seperti sebagian sekarang, berteman karena memang dia mendapatkan sesuatu keuntungan dari pertemanan tersebut. Nah, ini yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ya. Perkara yang ketiga yang dengannya seseorang mendapatkan manisnya iman adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau seandainya seseorang sudah selamat dari kekufuran, kesyirikan, harus dia benci, jangan diulangi lagi. Sempit bagaimanapun hidupnya. Ini kadang-kadang orang kalau seandainya sudah lapang, ya enggak ingat dia berbuat syirik, kekufuran. Tapi kalau sudah sempit, wah. Apalagi kalau anak sakit, berobat sana, berobat sini, enggak sembuh-sembuh, nangis 3 hari 3 malam, enggak berhenti-berhenti. Apapun dengan cara apapun harus dia lakukan, meskipun dengan kesyirikan. Ini tidak benar para ikhwah sekalian. Ini berarti ridha dia dengan kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 perkara ini kalau ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan salah satu dari 3 ini tadi adalah
dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keduanya. Taib, itu berarti faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dia di surga, akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat tempatnya di surga, tidak ada lain. Lawang pintu surga, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali yang buka siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama beliau di akhirat, dan di akhirat tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di surga. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini luar biasa, Pak. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, kata Anas bin Malik, perhatikan hadis ini baik-baik. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada orang tersebut, "Ma a'datta lisah?" Wahai fulan, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Ya, bertanya tentang hari kiamat, apa persiapannya? Kemudian orang ini mengatakan, "Hubbullah wa rasulih." Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itu aja persiapanku. Di dalam riwayat yang lain, la syai' illa anni uhibbullah wa rasulah. Tidak ada persiapanku kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka ma'a man ahbabta. Sungguh engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya tadi, maka dia akan bersama Allah dan Rasulnya di surga. Karena tempat keduanya tidak ada lain kecuali di surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik setelah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta." Tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami setelah datangnya Islam lebih menggembirakan lagi daripada sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Kemudian kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka aku mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan aku berharap agar bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat luar biasa. Keutamaan yang luar biasa ketika seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding siapapun manusia setelah mereka. Jadi kalau kita runut, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak para sahabat sampai nanti hari kiamat, yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada yang lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dibandingkan para sahabatnya. Para sahabat berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan keluarga. Apalagi yang dimiliki oleh manusia setelah tiga ini? Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang dimiliki oleh manusia. Jiwanya dijuangkan. Kemudian siapa lagi? Apalagi harta, kemudian keluarga, berjuang untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menunjukkan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya poin yang keempat ini saya katakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia-manusia setelah mereka. Coba sekarang perlihatkan, saya akan bacakan beberapa riwayat dari para sahabat, ya, riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya mereka lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini kejadian ketika perjanjian Hudaybiyah.
Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang datang dari kota Mekah menuju perkumpulannya Nabi dan para sahabatnya. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum sedemikian rupa. Kemudian akhirnya beliau masuk dalam agama Islam, akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, ingin menceritakan kejadian yang beliau lihat. Coba perhatikan kata beliau. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Urwah bin Mas'ud, "Ai qaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi." Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, sungguh demi Allah, aku telah mendatangi para raja, Kaisar Romawi dan Kisra serta Najasyi." Siapa yang dia datangi? Para raja, Kaisar Romawi, Kisra dan Raja Najasyi. Semua pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada." Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun dari raja diagungkan oleh pengikutnya lebih daripada pengagungan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat seorang raja yang diagungkan sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan bagaimana bentuk pengagungannya. Kata beliau, "Wallahi in tanakhama nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum." Demi Allah, jikalau Nabi Muhammad SAW meludah, ya, maka ludah tersebut akan nempel di telapak tangan para sahabat, salah seorang dari para sahabatnya. Kemudian orang yang mendapatkan ludah tersebut, ya, mengusapkan wajahnya dan badannya dengan ludah tersebut. Tidak ada raja-raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti itu, tidak ada oleh pengikutnya. Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang lebih luar biasa lagi, "Fadallaka biha wajhahu wa jildahu wa idza amarahum ibtadaru amrahu." Kemudian, dan jika beliau perintahkan mereka, jika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya, maka mereka langsung bergegas mengerjakan perintah tersebut. Tidak ada pengikut para raja yang seperti itu. Kemudian, wa idza tawaddaa, ini yang lebih luar biasa lagi. Tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jika beliau berwudu, jika Nabi Muhammad SAW berwudu, mereka hampir-hampir saling bunuh-membunuh. Kenapa? Agar bisa berwudu dari bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu." Jika beliau berbicara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih luar biasa lagi, "Wa ma yuhidduna ilaihi nadhara ta'dhiman lahu." Dan para sahabat Nabi tidak pernah menajamkan pandangannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba para ikhwah sekalian, tidak ada orang yang seperti ini, ya, selain para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Coba perhatikan juga perkataan Amr bin As radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini luar biasa juga perkataan Amr bin As. Kata beliau, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi ainayya minhu." Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku agungkan di hadapan kedua mataku daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma kuntu," saking mengagungkannya beliau, saking menghormatinya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penghormatan beliau? "Wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu." Aku tidak pernah sanggup untuk memandang dengan kedua mataku leluasa kepada beliau.
nggak pernah mandang Nabi dengan leluasa, dengan kedua mata beliau, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Walau su'iltu, kalau aku Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ditanya, kalau aku ditanya an asifahu, bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ataqtu, aku tidak bisa mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li anni lam akun amla'a ainayya minhu, karena aku tidak pernah melihat dengan kedua mataku secara luasa akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang seperti itu? Tidak ada, kecuali zamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau masih musyrik, beliau mengatakan, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Abu Sufyan pada waktu itu menawan Zaid ibn Dathinnah. Zaid ibn Dathinnah radhiyallahu anhu. Kata Abu Sufyan kepada Zaid ibn Dathinnah, "Anshuduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an indaka makanak, nadribu unuqahu wa innaka fi ahlik." Ya, Zaid ibn Dathinnah ini ditawan oleh Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Kata Abu Sufyan kepada Zaid ibn Dathinnah yang lagi ditawan, "Aku sebut nama Allah kepada engkau, wahai Zaid. Apa pendapat engkau? Apakah kamu mencintai kalau seandainya Muhammad," perkataan Abu Sufyan, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang di tempat kamu ini, ya, kita penggal kepalanya dan engkau sekarang di keluarga engkau. Mana yang lebih engkau cintai? Apakah Nabi Muhammad SAW sekarang menggantikan engkau, kemudian engkau di rumahmu?" Kemudian apa yang dijawab Zaid? Paham Pak perkataannya? Ya, dijawab oleh Zaid, "Wallahi," perhatikan jawabannya, "Wallahi, demi Allah, ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauka tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli." Demi Allah, aku tidak mencintai bahwasanya Nabi Muhammad SAW sekarang di tempatnya di kota Madinah, yang beliau sekarang ada di situ, terkena walau satu duri pun, aku tidak mencintai itu, yang bisa menyakiti beliau, dan aku duduk di keluargaku. Tidak ada yang lebih mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW daripada para sahabat Nabi. Makanya Abu Sufyan ketika itu berkata, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak pernah melihat manusia yang seseorang mencintai orang lain seperti kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kalau ada orang mengerjakan Maulid Nabi berdalil bahwasanya dengan memperingati Maulid Nabi ini kita mencintai Nabi Muhammad SAW, bandingkan dulu. Kita katakan kepada mereka, tanyakan kepada diri Anda, mana yang lebih cintanya, cinta Abu Bakar As-Siddiq atau Anda? Cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW atau cinta Anda kepada Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih cinta? Para sahabat. Dengan begitu mereka tidak mengerjakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khususnya, beliau berjuang dengan 3 hal tadi, dengan jiwa, harta, dan keluarga. Tidak pernah mengerjakan walau sekalipun dalam hidup beliau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjuang dengan harta, dengan jiwanya. Ya, beliau ketika berjuang dengan jiwanya, ketika ada orang yang ketika beliau keluar dari kota Mekah dengan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berjuang dengan Nabi Muhammad SAW dengan jiwanya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar ya para ikhwah sekalian. Nah, perhatikan sekarang. Abu Bakar As-Siddiq berjuang dengan jiwanya. Ya, perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya,
kami keluar dari kota Mekah. Ini ceritanya ketika hijrah. Keluar dari kota Mekah, wal qaumu yatlubuna. Orang-orang kafir Quraisy benar-benar mencari kami. Falam yudrikna illa Suraqah ibnu Malik ibn Ju'shum ala farasin lahu. Tidak ada yang mampu menemui kami, mendapati kami kecuali seorang yang bernama Suraqah bin Malik ibn Ju'shum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, hadza talab qad lahikna." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang yang sudah ingin mendapati kita. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama kita. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hatta idza dana minna fakana bainana wa bainahu qadra rumhin aw rumhaini aw thalatha." Sampai Suraqah tadi hampir dekat dengan kita. Tinggal 1 atau 2 atau 3 busur saja jaraknya. Beberapa meter jaraknya. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah lagi, "Ya Rasulullah, hadza talab qad lahikna." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang mencari kita sudah hampir sampai dengan kita. Kemudian wabakaitu, kata Abu Bakar Siddiq, dan aku pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Lima tabki?" Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kau perhatikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. "Ama wallahi ma ala nafsi abki walakin abki alaik." Demi Allah, bukan karena diriku aku takut dibunuh, tetapi aku takut engkau terbunuh wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang seperti itu, berjuang dengan jiwanya, kemudian berjuang dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal ketika beliau bersedekah dengan seluruh hartanya. Dengan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Taraktullaha wa rasulah." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Berarti beliau berjuang, bersedekah dengan seluruh harta beliau. Enggak ada orang yang mengaku cinta sekarang di zaman Nabi Muhammad, di zaman sekarang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan seluruh hartanya. Kemudian beliau berjuang dengan seluruh keluarganya. Dikenal secara sejarah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berjuang dengan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thawr, ya, sebelum pergi dari kota Mekah, beliau tinggal dulu di situ untuk pergi ke kota Madinah. Seluruh keluarga dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq, dari mulai Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, kemudian Asma istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya ya bergantian untuk apa? Untuk memberikan makanan ke gua tersebut. Tidak ada orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak mengerjakan maulid. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan mengerjakan maulid kita menunjukkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih mencintai para sahabat Nabi Muhammad, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabatnya. Lah sekarang kita yang tidak mengerjakan dituduh tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengerjakan maulid dituduh untuk tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bid'ah itu sesat. Dituduh kita sekarang memecah belah umat. Dituduh kita sekarang membicarakan sesuatu yang memalukan ketika seseorang membicarakan perbuatan bid'ah. Dituduh kita tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa hilang dari kita, siapapun bisa diambil nyawanya, asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya tetap harus ada. Wallahi, demi Allah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad fatana syarafus suhbah. Kita sudah ketinggalan untuk berteman dengan bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yafutna syaraful ittiba. Kita tidak boleh ketinggalan untuk mulia dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah kami ketika mengatakan bahwasanya ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ikuti orang-orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ketika tidak mengerjakan maulid itu orang yang tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seakan-akan mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Padahal perbuatan bid'ah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umur, seburuk-buruk perkara. Itu Nabi yang mengatakan. Masa ada orang yang mengatakan bahwasanya sekarang membicarakan bid'ah di zaman sekarang ini termasuk daripada sesuatu yang sangat memalukan. Coba kalau ada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, berani dia mengatakan seperti itu? Membicarakan sebuah perbuatan bid'ah kata dia sesuatu yang memalukan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya tidak habis pikir kok bisa ada orang mengatakan seperti itu. Jadi kenapa saya angkat permasalahan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya ingin mencintai Rasulullah SAW, contoh orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabatnya. Contoh bagaimana sikap mereka terhadap kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah perkataan, perhatikan sekarang para ikhwan sekalian. Orang-orang ketika mengerjakan maulid, mereka mengerjakan mahallul qiyam. Mahallul qiyam adalah mereka ketika membaca sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir beliau sampai akhirnya beliau datang ke kota Madinah. Pada waktu itulah terjadi mahallul qiyam, yaitu waktu untuk berdiri, yaitu menyambut Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwasanya Rasulullah SAW datang. Keyakinan ini seperti ini salah. Di zaman Nabi Muhammad SAW saja, Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan, tidak mencintai, membenci perbuatan kalau seandainya beliau datang, para sahabatnya duduk-duduk, para sahabatnya bangun, karena kedatangan beliau dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW saja. Apalagi yang disebut dengan mahallul qiyam, sesuatu yang mengada-ngada. Coba perhatikan sekarang sebuah riwayat Imam Tirmidzi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Maka kana syakhsun ahabba ilaihim minan nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu, lihat bagaimana orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Mereka jika melihat Nabi Muhammad SAW datang, mereka tidak bangun. Tidak bangun mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi membenci akan perbuatan tersebut. Riwayat ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, yaitu para sahabat yang paling tahu agama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para sahabat yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW dibandingkan manusia setelah mereka. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan as-sahabatuhum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Sahabat adalah orang-orang yang kedudukan mereka setelah nabi dan rasul. Tidak ada yang seperti mereka sebelum mereka dan sesudah mereka. Jadi para sahabat Nabi dibandingkan, ya, sahabatnya Isa alaihissalam, sahabatnya Musa alaihissalam kalah dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum saya tutup, ya, tanda-tanda seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tandanya? Tanda yang paling utama seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar, orang-orang yang mengaku cinta, itu tandanya yang paling benar. Yang bukti yang paling nyata itu mentaati perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Perhatikan firman Allah surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini adalah sebagai hakim penentu atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, dan dia
dia tidak di jalan Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia adalah tukang dusta pada saat yang bersamaan. Jadi kalau dia mengaku cinta kepada Allah tapi tidak di jalan Nabi Muhammad SAW, maka dia pada saat itu adalah tukang dusta. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadi wad dinan nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam seluruh perkataannya dan keadaannya. Dan ingat, mengikuti Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam ibadah saja. Manusia itu mempunyai 4 aspek kehidupan. Yang pertama, ya, akidah, ideologi. Dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW bagaimana berakidah, bagaimana berkeyakinan. Yang kedua, dalam ibadah praktis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengabdikan dirinya kepada Allah dengan ibadah tersebut, harus dia ikuti. Yang ketiga, dalam masalah akhlak, budi pekerti, tingkah laku, dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, di dalam masalah sosial, muamalah, hubungan sosial, interaksi sosial antara manusia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam berhubungan sosial, maka dia harus mengikuti. Ini orang yang benar-benar tanda-tanda orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadhi Iyad, ya, dalam kitab fatwanya, beliau ini adalah ulama abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, "I'lam anna man ahabba syai'an atharahu wa athara muwafaqatahu." Ketahuilah bahwasanya siapa yang mencintai sesuatu, dia akan mengedepankan sesuatu tersebut dan mengedepankan untuk mengikuti sesuatu tersebut. Wa illa, kalau tidak, lam yakun sadiqan fi hubbi wa kana mudda'iya. Kalau seandainya tidak seperti itu, maka dia tidak jujur di dalam kecintaannya, dan itu hanya akuan saja. Fasadiqu fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang jujur di dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tadhharu alamatu dzalik. Siapa yang terlihat tanda-tandanya dalam dirinya akan kecintaan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tanda-tandanya. Wa awwaluha, yang pertama dari tanda-tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iqtida'u bihi wal isti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi. Mengikuti beliau, menggunakan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti beliau di dalam perkataan dan perbuatan beliau. Kemudian kata Al-Qadhi Iyad, wamtithalu awamirihi, mentaati perintah beliau, wajtinabu nawahi, menjauhi larangan beliau, watta'addubu biadabihi fi usrihi wa yusrihi wa mansyatihi wa makrahi, dan beradab kepada beliau baik dalam keadaan senang, susah, atau semangat, atau sempit. Wa syahidu hadza qaulullahi ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang menjadi bukti akan hal ini adalah firman Allah tadi dalam surat Ali Imran ayat 31. Di intinya seperti itu para ikhwas sekalian. Kalau orang yang benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawakan 5 contoh bagaimana para sahabat Nabi yang sudah kita nyatakan tadi, orang-orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana para sahabat Nabi benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Tanpa ada kenapa begini wahai Rasul, tanpa ada bukankah ini lebih enak wahai Rasul, ini kan susah wahai Rasul. Enggak ada. Yang diperintah kerjakan, yang dilarang jauhi. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bercerita, asabatna maja'ah layaliya Khaybar. Kami pernah mendapati diri kami dalam keadaan lemajah. Majah itu sangat-sangat lapar. Pada malam peperangan Khaybar, besok perang Khaybar, kami lapar malam ini. Kemudian kata Abdullah bin Abi Aufa, falamma kana yaumu Khaybar waqa'na fil humril ahliyah. Ketika besoknya siang, hari peperangan Khaybar, kami dapatkan, ya, kami tangkap seekor keledai piaraan. Fantaharnaha falamma ghalat bihal qudur. Kemudian kami sembelih, ya, keledai piaraan tersebut. Kemudian kami masak. Setelah
sudah masak, ingin dibagikan, ada utusan Rasulullah SAW yang menyeru dengan suara yang keras. Nada munadi Rasulullah SAW, anikfu al-qudur wala ta'kulu min luhumil humri syai'a. Tuangkan seluruh panci tadi, dan tidak boleh makan sedikit pun dari daging keledai piaraan sedikit pun. Apa yang mereka kerjakan? Wahai Rasulullah, kita kan mau perang, lapar. Mau perang loh, lapar. Apa yang mereka kerjakan? Tuang tuh semua pancinya. Ada orang seperti itu di zaman ini? Gak ada. Itu yang benar-benar tanda cinta kepada Rasul, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Ini contoh yang pertama. Riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, kisah pemindahan kiblat. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke kota Madinah, kemudian beliau sholat. Dan ketika beliau sholat itu beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Anggap saja misalkan Ka'bah di hadapan sana, Baitul Maqdis itu di belakang saya, 180 derajat. Jadi Nabi itu sangat ingin sekali sallallahu alaihi wasallam kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah kembali. Lalu turunlah ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat wajah engkau selalu menengadah ke langit, menginginkan agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Maka sekarang arahkanlah wajahmu kemana? Ke arah Ka'bah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah pindah kiblat menuju Ka'bah, Nabi sholat asar bersama seseorang, bersama para sahabatnya. Nah, di antara orang yang sholat asar bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi tersebut, dia datang ke kampung-kampung orang-orang kota Madinah. Orang-orang kota Madinah belum sampai. Dulu nggak ada Facebook, dulu nggak ada telepon, ya susah. Dulu nggak ada email, nggak cepat beritanya. Nah, orang yang pernah sholat tadi bersama Rasul sholat asar, dia pergi ke kampung-kampung. Mereka lagi sholat asar. Kampung-kampung penduduk Arab, orang Ansor ini lagi sholat asar. Mereka dalam keadaan ruku. Kemudian orang yang tadi sholat ini bersama Rasul mengatakan kepada orang-orang kota Madinah yang di kampung-kampung, saya bersaksi bahwasannya saya sholat bersama Rasul SAW, dan saya bersaksi bahwasannya kiblat sudah dipindahkan ke arah Ka'bah. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Lagi ruku loh Pak. Enggak ribut, enggak demo, enggak unjuk rasa. Mereka langsung balik. Saya bilang tadi 180 derajat kalau Baitul Maqdis di sana, mereka langsung balik. Dalam keadaan apa? Ruku. Itu orang-orang yang benar-benar tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak nanya banyak macam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luar biasa juga hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kuntu saqil qaum fi manzili Abi Talha. Aku orang yang merupakan tugasnya orang yang menuangkan khomer, kata Anas bin Malik, di rumahnya Abu Talha. Setiap beliau senantiasa menuangkan khomer, karena dulu khomer di awal-awal belum diharamkan. Maka kata Anas bin Malik, aku termasuk orang yang suka menuangkan khomer, membagi-bagikan kepada orang-orang yang lagi duduk-duduk. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kana khamruhum yauma idzin al-fadhih. Khamr mereka, jenis khamr mereka pada hari itu al-fadhih. Al-fadhih itu khamr berasal dari sebuah pokoknya nama khamr di zaman mereka. Ya. Kemudian fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Lalu Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menyerukan sesuatu. Apa seruannya? Ala innal khamra qad hurrimat. Wahai kaum muslimin seluruhnya, ingatlah bahwasanya khamar telah diharamkan. Hanya dengan seperti itu. Ya, suara seruannya dengan seperti itu, tidak banyak perkataan macam-macam. Khamar telah diharamkan. Kata Abu Talha kepada Anas bin Malik yang suka menuangkan khamar, ukhruj fa ahrikha. Wahai Anas, keluar engkau, bawa ini khamar, kemudian tuangkan di jalan. Enggak mengatakan kenapa, kita kan masih anak minum. Enggak.
keluarkan di jalan. Kemudian kata Anas bin Malik, fa kharajtu fa haraktuha. Lalu aku pun keluar membawa khamr tersebut, kemudian aku tuangkan di jalan-jalan. Fajarat fi sikakil Madinah, ya. Kemudian khamr tersebut pun mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Berarti bukan beliau saja yang mengerjakan seperti itu, seluruh sahabat yang mempunyai khamr langsung. Enggak ada pertanyaan macam-macam, Pak. Oh, kita kan masih enak, musim dingin. Seperti orang-orang liberal, kalau di kutub utara boleh minum khamar. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang benar-benar cinta kepada siapa? Nabi Muhammad. Mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, contoh yang terakhir sebelum saya tutup, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini contoh khusus bagi wanita. Coba perhatikan dari Hamzah ibn Abi Usaid. Dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kapan beliau bersabda? Ketika kharijun minal masjid, keluar dari Masjid Nabawi, faqtalatar rijalu ma'an nisa fit thariq. Dan ketika keluar dari Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW melihat laki-laki, ya, berkumpul, bergabung dengan perempuan di jalan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda ketika itu kepada para wanita, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq alaikunna bihafatit tariq. Wahai para wanita, minggirlah kalian. Bukan hak kalian untuk menguasai jalan di tengah-tengah jalan, tidak berhak kalian. Tetapi hendaknya kalian di samping-samping jalan. Beda di zaman sekarang. Coba lihat Rasul. Coba kalau seandainya Rasul SAW melihat para wanita sekarang di mall, di pasar, jalannya sudah enggak-enggok, pakaiannya karuan, ya, sampai lalat saja bisa nyubit dia, saking terbukanya pakaiannya. Lawang ini berkumpul dalam keadaan tertutup auratnya, tapi terjadi sedikit perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Kata Nabi Muhammad SAW kepada para wanita, istakhirna, minggir kalian. Kalian tidak berhak untuk menguasai jalan di tengah-tengah jalan. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Apa yang dikerjakan oleh para wanita? Ada yang protes, ada yang unjuk rasa? Nggak ada. Ada yang unjuk rasa sambil menjahit mulutnya? Nggak ada. Menjahit mulut itu, Pak, termasuk daripada perbuatan jahiliyah. Ya, hadis riwayat Bukhari, dilarang oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar radhiyallahu mengatakan ini perbuatan jahiliyah, jahiliyah mulut. Orang yang tidak mau ngomong itu perbuatan jahiliyah. Ini bukan hanya tidak mau ngomong, itu mutilasi kemudian nggak mau ngomong. Lebih daripada jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh para wanita? Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidar. Maka setelah itu para wanita pun menempel dengan dinding-dinding yang ada di jalan. Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha biha. Saking nempelnya di dinding-dinding yang ada di jalan, ya, pakaian-pakaian mereka kadang-kadang terkait dengan apa? Dengan tembok. Saking nempelnya. Ini salah satu contoh bagaimana mereka, ya, benar-benar para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara mentaati perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Ini yang saya bisa sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi cukuplah ini sudah mewakili apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.